Pagi ini kita seperti biasa 5 ragam susunan informasi ya, awali dengan doa bersama dengan musik doa di bersama. Amin. Para hadirin, teman-teman, saat ini kita ada di pertemuan minggu ke-15 ya. Materinya tentang apa? Nah, ya, jadi materi hari ini itu sesuai dengan rahasia ini biasanya dan mata kuliah susunan inovasi semester 2 ke SKS ini kita ke minggu 15 ya. Dan kita akan bahas tentang theory of behavior atau BB. Yang kedua adalah unified theory of assessment and use of technology atau yang kita kan tahu. Nah, ini adalah sini sudah saya ambil dari ya dari karena kita yang harus saya bentuk seluruh materi di sini. Ya. Teman-teman, yang kedua untuk presensi atau bagian ini sudah saya cek ya. Kalau ada nama kita ya. Oke, kita lanjut ke materi hari ini 15 ya. Behavior information system. Behavior itu apa sih? Perilaku. Perilaku dari siapa? Informasi atau manusia. Nah, karena mata kuliah ini memandang dari perspektif dampak teknologi terhadap manusia, maka seperti pertemuan sebelumnya kan ngomong tentang apa teknologi terhadap politik terhadap apa macam-macam ya. Dan tentunya hari ini kita lebih bedah lagi ya dari sisi manusianya. Jadi manusia itu tidak serta-merta diberikan teknologi itu mau menerima. Ya. Jadi saya saja pada saat saya dulu memberikan materi di pengambilan masyarakat itu ada pengalaman yang memang saya juga belajar. Apa Pak? Ini update dulu ya, hanya berdasarkan referensi yang orang lain, tapi pengalaman saya begitu. Itu ada orang yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Nah, itu kita harus tahu. Ketika Anda itu beraplikasi ya, berbasis mobile kita di DTS, itu jangan memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan siapa yang akan mengoperasikan. Ini kan ini gabungan dengan mata kuliah lain. Contohnya apa? Inggris, Jepang, itu kan ya. Dari sisi desain. Nah ini dari teori yang lebih fundamental. Ya, jadi kita ada dua teori. Nanti ada di sisi ekspektasi kerja dan dalam sosial. Ibaratnya ya, kenapa? Ini karena hubungannya tetap manusia. Walaupun kita memasuki era AI, AI-nya siapa? Mesin. Tapi kan yang real kan manusia. Makanya ketika nanti orang itu bekerja, walaupun dia pakai AI, tapi orang itu kan membuat roh, dan itu kan perilaku dari manusia. Jadi kalau kita lihat di sini tujuan belajar hari ini adalah Anda itu bisa menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi terhadap perilaku dalam penggunaan sistem. Oke, ini sejarahnya ya. Jadi teori ini itu sudah lama nanti terus berkembang, jadi update terus. Ya, ini dikembangkan oleh Asgen tahun 1998. Ada hal yang perlu diperhatikan ketika teknologi itu di deploy atau
coba diberikan pada Yesus. Apa tuh? Ini persepsi. Kalau kita memandang spidol ini sebagai teknologi, ya, coba bayangkan kalau kita sudah biasa spidol, coba bayangkan spidol ini kita berikan pada orang yang tidak tahu spidol. Ya nggak mungkin Pak. Bayangkan seperti ada penanaman film ini, orang prasejarah, ya kan? Lalu loncat ke masa depan, masa sekarang. Lalu kan dia bingung semua terhadap sesuatu. Benar kan? Kenapa? Bayangkan pertama kali benda yang dia akan gunakan itu, apakah dia rasakan persepsi dia itu membahayakan diri sendiri atau tidak? Ya, nah sama. Kita juga dulu mau pakai sesuatu, misalkan motor ini apa sih yang bisa digunakan? Kenapa kok cara pakai motor? Nanti kita bahas. Mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangannya dan keterbatasannya dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya. Jadi ini orang itu kan punya batasan. Itulah kenapa butuh teknologi. Kenapa sih kita butuh komputer? Kenapa kita butuh jaringan internet? Karena kita berusaha untuk bisa mampu berinteraksi dengan orang lain di tempat yang berbeda, yang jauh. Makanya kita butuh peralatan komputer, peralatan terhubung dengan internet. Karena apa? Untuk menunjang perilakunya. Nah, makanya di sini ada teori of planned behavior, teori perilaku rencana. Jadi kalau orang yang berencana melakukan sesuatu, itu pasti mikir. Kira-kira kalau saya pinjam di JDKSI, itu Anda kan targetnya profilnya kan jadi apa? Programmer apa? Mobile application, mobile apps. Maka kira-kira saya itu butuh apa? Selain knowledge saya, ini dia, skill saya, apa itu? Peralatan, ya kan? Misalkan butuh komputer dengan spek minimum apa? Oh, ketika kita tahu software-nya itu pakai apa? Ya, bisa. Pakai apa lagi? Tablet, apa lagi? Ya, saya pakai Android Studio, ya kan? Kan semakin lama kan berat ya. Maka membutuhkan hardware yang mumpuni, yang bisa menghandle itu semua. Nah itu mau tidak mau orang itu pasti mikir, apakah kita mau lanjut atau enggak? Gitu mau ngambil itu rezeki. Apakah ini? Maka yang harus kita perhatikan ketika kita sebagai pengembang sistem informasi itu apakah orang atau calon user itu punya sikap terhadap perilaku. Orang itu kira-kira sikapnya mau menerima enggak? Seperti apa? Terhadap apa? Niat. Orang itu kalau melakukan sesuatu, kalau nggak ada niat itu nggak jalan, gitu kan? Nah, maka dari itu kita lihat di sini niat itu tersusun dari ini 3 hal ini. Ada apa aja? Ada dari perilaku. Kira-kira itu seperti aju tak aju atau kira-kira apa? Ingin tahu, ya kan? Nah, makanya juga ada film namanya apa? Curious George. Kenapa kan? Ada monyet, iya bersama itu nih. Nah itu kan ingin tahu terus. Supaya apa? Kalau sikap itu adalah apa? Cerminan nanti dia punya niat mau menggunakan enggak? Yang kedua, ada norma subjektif. Nah, dari kata subjektif kembali ke orangnya itu sendiri. Apakah dia itu mau apa enggak? Jadi Anda kan kenal namanya preferensi ya. Tiap orang beda-beda. Contoh, ya, senang itu contoh aja. Anda makan makanan, Anda senangannya apa? Bakso. Anda nasi goreng. Apa lagi? Indomie. Apa lagi? Mie ayam. Ada yang sama ya. Nah, Anda punya apa bakso? Kan punya preferensi. Oh, bakso enak. Gurih misalkan gitu kan, lalu cepat penyajiannya, nggak perlu masak sendiri kan semua. Yang satu lagi ada tadi apa? Nasi goreng. Nasi goreng itu kalau pikiran mungkin ya, itu kan subjektif. Bakso kurang enggak.
enak apa? Nasi goreng. Kalau orang Jawa itu kalau nggak makan nasi, nggak makan ya, benar ya? Kan orang punya preferensi masing-masing. Itulah yang ada di dalam norma subjektif, bisa jadi salah satu analogi norma. Jadi kalau dari sisi budaya gitu ya, maka contoh misalnya kita di sini di Indonesia pakai jaket itu umum nggak? Umum ya. Nah, saya punya teman waktu itu studi lanjut ke Jepang, dia pakai jaket. Ketika dia turun ke bandara, turun dari bandara, lalu naik kereta api, keluar dari terminal stasiun, itu dia pakai jaket, dilihat orang-orang Jepang. Aneh, kenapa? Karena orang di sana itu dia itu tidak itu tidak umum. Umumnya pakai apa? Jas. Kebalikannya kalau kita di sini kita mau deploy sistem informasi yang akan diarahkan di sebuah perusahaan, pemikiran kita kan pasti bagus sekali ya. Makanya lalu di beberapa seperti itu ada change management itu kan harus ada namanya misalkan kita kalau ada sistem informasi yang bulan ya posisi kamu gimana? Pemikiran kita kan pasti sama-sama harus bikin solution. Makanya saat mau membahas itu namanya ada apa? Change management, perubahan. Itu kan harus ada namanya briefing dulu atau pendekatan dulu, lalu ada brainstorming, gitu kan ya. Dari sisi kamu gimana? Si perusahaan gimana? Sama-sama nanti win-win solution, gitu kan? Sama mau lima, sini juga mau lima, sama-sama nanti aplikasinya bisa dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Gitu. Nah, ini perusahaan pokoknya kami mau, enggak bisa kayak gitu. Ya, jadi itu semua harus dipastikan persepsinya, walaupun karyawan itu nanti nggak mau, itu susah, makanya butuh apa? Pelatihan. Jadi itu dikendalikan, kontrol. Ini susah. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Iya, ini penjelasan tadi ya. Berarti kalau kita lihat di sini sumber dayanya ada enggak? Contohnya kalau kita mau belajar pemrograman mobil, laptopnya ada enggak? HP-nya ada enggak? Oh ternyata enggak pakai HP, bisa nggak pakai apa? Pakai simulator, gitu ya, emulator, ya, bisa. Oh bisa tuh, sumber dayanya ada. Waktunya ada enggak? Ya kan? Lalu asumsi data dasar apa? Nah ini berimplikasi motivasi terhadap niat. Kira-kira orang itu mau enggak menerima? Kemudian hubungan langsung antara kontrol perilaku persepsi dengan perilaku. Jadi apakah dia itu mampu mengendalikan diri untuk apa? Menggunakan aplikasi apa itu software, ya. Oke. Sekarang yang kedua, teori tentang apa? Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau TAO. Ini 2003 ya. Ini terus berkembang. Nanti teori-teori ini akan terus berkembang. Teori yang lain. Itulah kenapa ternyata ada pernah dikasih angket untuk menguji teori ini untuk faktor apa yang lain. Kenapa pakai angket? Namanya apa? Uji apa? Manusia. Ya. Jadi sudah ada ini kembangkan ya. Dari software baru dan ini sebagai tes apa? Tahu. Nah, di sini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu butuh namanya pengujian-pengujian. Ada model sebuah pola itu diuji untuk mencari kelemahannya. Ketika tahu kelemahannya, itu apa? Berusaha untuk ditutup. Kira-kira kelemahannya gimana? Jadi kalau itu teliti, lalu siapa yang ikut di sana? Partisipannya siapa? Nah, lalu saat pengumpulan itu seperti apa dan bagaimana? Lalu sifat pengumpulannya seperti apa? Kontekstualnya lawan mandatori, apa yang maksudnya? Jadi ada orang yang
sukarela, tapi ada yang dipaksa untuk ikut. Gimana perilakunya? Dia aman, dia aman. Nah, ini kan ilmu sosial. Jadi kita nggak mentang-mentang ilmunya eksak, lalu yang penting kata kita true false ya. Udah. Kita di sini nggak true false. Nah, di tahun ini ada beberapa tambahan yang nantinya mencapai behavior intention yang sebelum use behavior. Jadi orang itu punya perilaku untuk menggunakan teknologi. Apa aja Pak? Behavior intention. Keinginan yang kuat untuk intention. Apa itu? Performance expectancy. Oh jadi kalau nanti saya pakai proyektor itu enak, jelas. Jadi orang mau menggunakan proyektor. Betul ya? Itu yang misalkan betul ya di bagaimana referensi yang sudah tadi. Pak itu orang bisa kecil, kira-kira digunakan apa enggak? Enggak. Maka orang lebih ekspektasi pakai proyektor. Kalau kita gede, pakai apa itu? Proyektor. Jadi dengan ekspektasi performanya itu nanti dapat lebih banyak, itu akan menghasilkan orang minat untuk menggunakan. Nah ini biasanya apa? Oh bisa gender itu beda-beda loh. Orang laki-laki dengan perempuan. Contoh, misalkan nih, ini kabel-kabel, ya, biasanya kita pakai yang lebih senang. Kabel laki-laki, ya. Nah ini maksudnya dari bukan laki-laki perempuan dan sisanya bukan. Ini berkontribusi kepada apa? Ya yang di sebelah ini variabel yang sebelah ini. Contohnya apa lagi? Nih usia. Anak-anak coba proyektor, bisa nggak? Sedikit atau nggak ada, ya kan? Nah makanya ketika isi angket itu kan ada jenis kelamin, usia, nah ini. Lalu apa lagi? Nah kalau di penelitiannya yang tahun ini experience tidak masuk dalam performance expectation. Ada voluntary abuse dan sukarela, iya. Kontribusi. Sekarang kita lihat effort ekspektasi. Effort usaha. Mudah atau susahnya untuk bisa mengenal. Semakin mudah, maka orang berminat sangat berminat untuk menggunakan. Contoh, ketika kita belajar menggunakan tugas penggambar. Yang manual pakai apa misalnya pensil, kuas, ya kan? Lalu berpindah ke digital, lalu nggak punya stylus, pakai apa? Jari. Akhirnya nggak bisa fokus titik gambarnya, kan? Nah, akhirnya butuh yang namanya stylus. Orang akan membeli atau menggunakan stylus dengan ekspektasi, ya tadi proses dulu. Oh, nanti saya tuh gambarnya berpresisi. Dan efek ekspektasinya, oh ternyata murah loh, misalnya gitu. Oh ternyata gampang loh, enak loh. Oh, pasti dia akan tahu. Bukan? Ini juga dari sisi apa? Dari gender, usia, pengalaman, ini, dari teman. Itulah kenapa selalu didesain, itu kan? Kadang-kadang itu biasanya bagus itu dijual dengan apa touchscreen-nya atau tabletnya atau monitornya, ya. Jadi mereka ya seharusnya mereka. Kenapa? Karena itu biasanya dia punya sinkronisasi. Kita beli yang aftermarket itu biasanya nggak enak, ya kan? Social influence, apa nih? Pengaruh sosial. Contoh, nih, sadar tidak sadar. Ada yang nggak install WA? Nggak ada. Kenapa itu? Komunikasi. Oke. Instagram ada nggak yang install Instagram? Ada.
Ada. Anak muda ya Instagram. Kalau Facebook, TikTok ada nggak punya TikTok? Facebook ada. Biasanya single gue. Kenapa kira-kira? Ditanya, Instagram apa? Kira-kira kalau saya nggak punya, malu nggak? Ada yang bersama lu? Enggak, tapi butuh kan? Nah, ternyata di luar sana untuk bersosialisasi butuh software, ya kan? Untuk memperluas interaksi. Makanya kita pakai apa? WA, pakai apa? Ya, pakai IG dan teman-temannya itu. Ini karena ini pengaruh sosial. Orang-orang sudah pakai loh. Kalau saya nggak pakai, nggak bisa interaksi dengan mereka. Benar ya? Ini loh, ada gender juga, ada usia. Nah ini tadi ya, anak-anak muda ya, dengan yang bapak-bapak ya, Facebook, ya gitu. Experience, pengalaman. Orang kalau sudah suka, nggak akan berpindah, ya kan? Atau membanding itu pakai TikTok ini, ya. Nah ternyata di sini ada voluntaries of use. Jadi orang yang nanti sukarela menggunakannya. Jadi tidak perlu disuruh, dia install sendiri. Nah itulah nanti Anda ketemu yang sekarang ada namanya social engineering. Tahu saya? Social engineering itu adalah mengkondisikan, merekayasa supaya keadaan itu ya, jadi orang-orang masyarakat dan manusia sosial itu mau melakukan. Contoh, orang-orang kalau di resto itu kan ngumpul di satu meja bisa lihat bareng, itu kan pegang HP masing-masing, ya. Lalu interaksinya kan sedikit, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dan tujuannya tujuannya hadir di resto itu apa? Kalau enggak misalkan ya buka bersama kan interaksi, apa reuni kecil-kecilan kan interaksi. Kok malah justru buka HP-nya masing-masing. Akhirnya ada yang punya ide utama, datang ke restonya itu didesain, ada tulisannya. Kalau nggak pegang HP berapa menit misalkan, 3 menit dia dapat minum gratis. Kalau nggak pegang HP selama 10 menit dapat apa? Makanan pembuka appetizer gratis. Kalau nggak pegang HP selama misalkan 15 menit, maka akan mendapatkan hidangan utama main course itu gratis. Kalau 20 menit atau 25 menit tidak mau HP, dia mendapatkan tambahan lagi apa? Makan penuh dessert gratis. Nah itu saya lihat coba buka di situ ada sosial Indonesia. Ya satu. Yang kedua apa lagi? Ini ada di sebuah kota di luar itu banyak terjadi kecelakaan terhadap apa? Pejalan kaki. Akibat apa? Penggunaan teknologi. Jadi pakai HP jalan, nyebrang, tabrak. Nah, solusinya gimana? Ternyata di lampu merahnya itu diberikan indikator notifikasi ya, kartu buzzer, kartu ya. Lalu ada game di situ. Jadi sambil nunggu dia main game. Jadi dia masukkan HP-nya dia. Itu sosial ini. Begitu lampunya yang untuk pejalan kaki jadi hijau dan yang otomotif atau yang lewat itu jadi merah, nah orang menggunakan yaitu salah satu bentuk sosial media. Jadi ini menyikapi adanya fasilitatif kondisi. Jadi perusahaan harus dikondisikan. Orang disuruh ini ya alatnya sedia ya. Jadi jangan apa mengkondisikan memaksa ya, tapi tidak disediakan fasilitas. Ini konsultasi kerja. Harapannya seperti apa? Nih, seberapa tinggi seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan membantu dia mendapatkan keuntungan kinerja di pekerjaan. Kenapa Anda install file tersebut? Saya bandingkan kenapa
Anda tidak menggunakan Google Doc? Sering mana? Karena lu tahu Google Doc, karena lu ketik. Karena tadi aman. Karena Anda merasa apa lagi? Ya sudah dapat kok. Misalnya mana kita tidak perlu buka logingan itu kalau data akan tadi aman. Dan biasanya kalau kita ya sudah dapat nggak perlu install lagi, nggak perlu buka login lagi langsung. Dan biasanya kalau kita bekerja dengan dua platform, biasanya formatnya rusak, benar nggak? Buka di Word, ya kan? Dari HP Google Doc, entah dan juga jangankan itu, beda versi juga bisa aja, benar nggak? Pernah coba? Ya. Jadi contohnya, kenapa saya menggunakan masa pointer? Ya daripada saya harus begini kan? Ini kan membantu saya, punya ilmu. Walaupun tidak lalu kan. Jadi membantu di dalam bekerja. Oke, sekarang saya menuju pertemuan ini. Tapi ya, jadi banyak hal yang harus kita ketahui di sini untuk belajar tentang apa? Perilaku. Tadi saya berkata, ternyata ada 5 konsak. Konsak itu apa? Pembentuk, faktor pembentuk untuk mencapai ekspektasi. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri, kita tutup dengan berdoa, ya. Teman-teman, supaya yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di masyarakat, ya. Berdoa di belakang. Amin. Berdoa berhari. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.